Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Kak Esther? Puji Tuhan sehat Kak Ria. Kak Ria apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bagaimana? Hai Bu Rani. Hai Bu Rani. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan hari ini kita kembali lagi bersama-sama dalam ibadah online Komisi Anak GKI Bojonegoro. Adik-adik bagaimana? Apa sudah sarapan di rumah? Sudah mandi belum? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari Kak Ria dan Kak Esther mengajak adik-adik untuk sekarang bangkit berdiri. Kita mau siapin hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih. Mari bersama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk istirahat malam tadi. Terima kasih Tuhan kembali bangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Kami bisa menghirup udara kembali, kami bisa melihat matahari yang cerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang menolong kami anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa bernyanyi, untuk bisa memuji nama Tuhan, juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Masih semangat kan adik-adik? Kak Esther masih semangat? Masih dong Kak Ria, masih tetap bersukacita. Ya, kita mau nyanyi lagu yang kedua. Yaitu Setinggi-tingginya langit. Sambil bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Kak Ria. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kak Esther, Iya, kalau Kak Ria. ditanya siapa yang paling Kak Esther sayangi dan kasihi? Kalau Kak Esther sayangnya ada papa, ada mama. Kalau Kak Ria sayangnya sama siapa? Sama, ada mama, papa, kakak, adik, juga mengasihi teman-teman, Ya, mengasihi Bunda Rani, mengasihi adik-adik yang ada di adik-adik rumah. yang ada di rumah. Karena kita satu di dalam Kristus, Kristus. sama-sama keluarga Tuhan. Tuhan. Seperti lagu yang mau kita nyanyiin, apa nih? Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Lulu.
Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Bulu bersuka cita karena bisa bertemu dengan anak-anak semua. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi kita puji Tuhan dapat bertemu di udara. Bertemu di udara, anak-anak lihat di kaca HP, lihat di kaca televisi. Pagi hari ini Bulu akan membawakan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya anak-anak yang di rumah, baik itu kelas besar maupun kelas kecil yang sudah bisa membaca, tolong disiapkan Alkitabnya. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa lebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Karena kasih setiamu, Engkau telah menyertai kami dan memperkenankan kami ya Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Walaupun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, menolong kami setiap waktu dan setiap saat. Tuhan, anak-anak-Mu sungguh rindu untuk bersua satu dengan yang lain seperti hari-hari yang lalu. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami sangat merindukan akan mendengarkan firman Tuhan yang terus menguatkan kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami dengar tidak sia-sia berlalu, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami anak-anak-Mu ini semua. Kami serahkan pribadi per pribadi anak-anak-Mu maupun guru-guru sekolah minggu yang saat ini terlibat dalam kebaktian online ini. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sudah siap? Mari kita buka Alkitab kita, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah siap? Mari kita membaca bersama-sama. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sebelum Lulu membawakan firman Tuhan, kami panggil dulu ya. Lulu panggil dulu Kak Ria sama Kak Esther. Ayo maju ke depan. Sini. Ya, ada apa Bu Lulu? Sabar ya. Kita tanya-tanya dulu sama anak-anak yang ada di rumah. Kira-kira anak-anak di rumah itu serius nggak mau mendengarkan firman Tuhan? Serius ya? Iya. Oke, kalau percaya ya. Mesti kalau dia kan rindu mendengarkan firman Tuhan. Percaya banget. Oke, ya. Anak-anak, pernahkah anak-anak menjumpai orang yang sombong? Ayo, ada enggak yang pernah menjumpai orang yang sombong? Oh itu, ada bilang, ada. Kak Esther pernah menjumpai? Pernah Bu Lulu. Kak Ria pernah nggak menjumpai orang sombong? Pernah Pernah. Di mana Kak Ria? di sekolah dulu. Di sekolah. Kalau Kak Esther? Di sekolah dulu. Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah ya. Tentunya orang sombong anak-anak tidak dijumpai hanya di sekolah. Waktu dia sekolah, Kak Ria sama Kak Esther sekolah. Tetapi kita menjumpai orang-orang yang sombong di segala tempat. Ya. Di rumah kita, di sekitar rumah kita, dikala kita bermain, ya, di mall kalau kita belanja, ya, ada orang yang sombong. Gitu loh. Jadi orang sombong itu tidak hanya di satu tempat, tetapi semua orang pernah sombong di segala tempat. Coba sekarang, kira-kira Kak Esther sama Kak Ria mesti tahu. Ayo, mungkin anak-anak di rumah juga tahu. Coba ciri-ciri orang yang sombong apa? Ayo, angkat tangan siapa yang bisa? Yang di rumah. Oh, itu Kak Nathan bilang. Katanya yang pertama suka pamer. Suka pamer. Benar? Suka pamer. Suka pamer ya? Iya. Contohnya apa Kak Ria? Kalau punya barang yang baru dipamer-pamerin, ini loh punya aku lebih bagus daripada punyamu gitu. Gitu ya. Oh, coba sekarang Kak Esther contohnya lagi. Gak mau pinjemin barangnya ke temennya. Pilih-pilih teman. Oh gitu, karena barangnya bagus, dia tidak sembarangan kasih pinjem ke temennya. Gitu ya. Terus anak-anak, itu kan baru satu ya. Kriterianya orang sombong tadi satu. Yang ada lagi loh Kak. Apa itu Bu Lulu? Tak kasih tahu. Tidak suka berterima kasih. Oh, gawat ini ya. Tidak mau berterima kasih. Tidak suka berterima kasih. Kira-kira anak-anak kita di rumah suka berterima kasih enggak ya? Suka pastinya. Wah, puji Tuhan kalau gitu anak-anak suka semua berterima kasih. Berterima kasih kepada orang tua, kepada temannya, kepada gurunya, terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan ya anak-anak. Terus ada lagi loh Kak. Apalagi nih yang ketiga. Dia itu sudah tidak mau berterima kasih tadi ya. Sekarang yang ketiga gak mau minta maaf. Waduh. Gimana ini kalau gak mau minta maaf? Hah? Biasanya kita kalau salah, kita diajarkan orang tua kita untuk minta maaf. Loh kalau ada anak yang tidak mau minta maaf terus gimana itu Kak? Gimana ini? Ya. Tuhan pasti nggak berkenan. Iya. Padahal kita itu disuruh Tuhan untuk kalau salah belajar untuk meminta maaf. Ya kan? Terus ya
Yang keempat. Ada lagi banyak yo. Ada banyak ya? Banyak yo. Ini baru banyak 4 ya? sekali. Kita ada 3, kurang 1 iya, sekarang kurang ya. 1. Coba yang 1 itu mau menang sendiri. Egois. Loh, Menangan. Ada enggak ya? Kayak gitu orang kayak gitu yang egois mencari menang sendiri. Di mana? Di nggak? anak-anak sekolah minggu? Sekolah minggu kira-kira ada enggak? Gak ada. Nggak ada. Puji Tuhan kalau nggak ada, berarti anak-anak Tuhan itu sungguh anak yang menyenangkan ya, yang Iya. baik ya. Wah itu tadi kriterianya ada 4. Ada 4 loh. Tapi Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan itu punya kriteria yang 4 itu tadi. Sombong. Tapi kita sadari kita juga pernah sombong. Ya, sombong. Nah, ini adik-adik ya. Karena tidak ingin anak-anak Tuhan itu sombong, ada seorang rasul namanya Rasul Paulus. Dia ingin berpesan. Waktu itu dia ingin berpesan kepada jemaat di Filipi. Ya, di Filipi. Tetapi firman pesan atau firman itu yang diberikan itu tidak hanya untuk orang Filipi, tetapi itu juga berlaku kepada kita saat ini. Ya, kita surat itu dituliskan untuk kita juga saat ini. Loh, pesannya itu ditulis dalam selembar kertas. Lah, nulisnya tahu anak-anak, nulisnya di mana? Di dalam penjara. Dia menulis karena begitu kasihnya kepada orang Filipi maupun kita, dia tulis itu surat pesan kepada orang Filipi dan kita semua. Anak-anak kepingin tahu enggak isinya pesannya dari Pak Rasul Paulus? Pingin tahu ya. Nah, dengarkan sekarang. Anak-anak, pesan yang pertama, kita disuruh belajar merendahkan diri. Nah, tadi kan kita sudah belajar ciri-ciri orang sombong. Nah, sekarang ciri orang yang rendah hati itu adalah kebalikannya dari ciri orang sombong. Nah, ini pesannya dari Pak Rasul Paulus, kita disuruh belajar merendahkan diri. Pada beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya masa sengsara Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mulai diadili sampai disalibkan. Waktu diadili, setelah diadili Tuhan Yesus disesah, dipukul, dicemeti, bajunya diundi. Ya, terus setelah itu Tuhan Yesus memikul salib. Setelah dipukuli berarti kan berdarah-darah ya, tangan, tubuhnya berdarah-darah, sampai nggak kelihatan kayak rupa manusia. Ya, seperti itu. Nah, waktu tadi sudah sampai dimikul salib, terus disalibkan, kedua tangannya dipaku, kakinya juga dipaku, lambungnya ditusuk dengan pedang. Betapa sakitnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mau disalibkan. Dia berkorban disalibkan ya. Mau disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kenapa kok dia mau menebus dosa-dosa manusia? Karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anaknya, sayang kepada kita semua, sehingga diampuni dosa kita. Tuhan begitu baik. Dia merendahkan hati. Ya, Tuhan rendah hati. Seharusnya Tuhan bisa menghukum anak-anaknya yang dikasih, tetapi dia tidak.
sampai dia berdoa begini, ampuni Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, kalau Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sedemikian rupa sampai di kayu salib, kita sebagai anak-anaknya harus berbuat saling mengasihi. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau kita sudah mengasihi satu dengan yang lain, berarti kita rukun kan? Rukun. Seperti nyanyian kita. Rukun cinta satu sama lain. Lah, kalau sudah rukun, kalau kita rukun satu dengan yang lain, berarti di dalamnya ada apa? Ada sukacita. Ya, ada sukacita. Berarti kalau ada sukacita, kita berarti cocok ya, saling mengasihi, ada sukacita, berarti ada kecocokan. Berarti kita meninggalkan tadi rasa sombong. Kemudian rasa egois. Malah kita diminta untuk saling rendah hati, saling mengasihi, mengampuni. Ya, terus kita diajarkan juga untuk saling memberi. Memberi. Kalau di dalam kita rukun mesti ada tuh, kita suka memberi. Jadi kita sudah tidak hitung-hitungan lagi, ya tuh, nggak pelit lagi. Iya. Iya kan? Nah, suka membantu temannya. Betul, itu yang diminta Tuhan seperti itu. Pesannya tadi itu pesan dari Pak Rasul Paulus. Nah, intinya kita hari ini adalah diminta Tuhan untuk belajar merendahkan diri. Gak boleh sombong ya Bu Lulu ya. Gak boleh sombong. Gak boleh sombong. Pasti. Coba sebelum Bu Lulu akhiri ceritanya pada pagi hari ini, Bu Lulu tanya dulu, apa Kak Ria ingin belajar merendahkan diri? Mau belajar. Mau. Bu Lulu juga mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Coba anak-anak yang di rumah mau belajar merendahkan diri? Mau. Saya yakin anak-anak pasti mau, walaupun anak-anak saat ini masih kecil. Kalau kita minta tuntunan Tuhan, pasti kita akan bisa menjadi seorang yang rendah hati. Amin. Amin. Ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para
sadarlah adalah dan dan bertobatlah obatlah supaya upaya dosamu dosamu dihapuskan. Kisah Kisah para Allah Rasul Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah Dubah supaya saya dosamu kamu dihapuskan. bukan Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Terima kasih. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 3 pasal 3 ayat 19. ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Adapun hari ini ayat hafalannya dari Efesus 5 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oh iya, ini Kak Esther kan sama Kak Ria udah lama ya berdiri, kasihan. Silakan duduk. Terima kasih Bu Lulu. Anak-anak, ayat hafalan ini silahkan anak-anak hafalkan di rumah. Kalau anak-anak ingin membuat video, dipersilahkan. Dan bila ingin berkenan juga ingin mengirimkan video tersebut ke WA Sekolah Minggu, juga kami akan terima. Nantinya akan kami tayangkan pada ibadah online pada minggu yang akan datang. Diperhatikan ya, kami tunggu loh videonya, tetapi kalau yang berkenan ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, mari kita berdoa kembali mengucap syukur dan terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau mengetahui isi hati mereka, keinginan mereka untuk hidup rendah hati di hadirat-Mu Bapa.
Kalau Tuhan sudah rendah hati dan mengasihi kami juga ingin berbagi kasih kepada saudara-saudara kami. Kami undang Tuhan hadir di dalam hati kami, dalam hidup kami, agar kami Tuhan proses seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabar kalian di rumah? Hari ini Kak Lani mau ngasih sebuah pengumuman loh. Jadi mulai minggu ini di sekolah minggu online kita akan ada pengumpulan persembahan. Bagaimana caranya? Jadi begini, adik-adik bisa menggunakan celengan yang kalian punya di rumah, kemudian bisa diisi setiap minggu dan nanti akan kita kumpulkan di gereja saat kita bisa sekolah minggu lagi di gedung gereja. Nah, kalau nggak punya celengan jangan khawatir, kita tetap bisa menggunakan peralatan yang lain. Contohnya wadah tisu yang sudah tidak terpakai. Jadi ini bisa dibuka, kemudian dimasukin, tapi jangan dibuka-buka ya. Atau kalian bisa juga menggunakan toples yang ada di rumah. Terus supaya tidak terlalu polos, kalian bisa hias sesuai dengan kreativitas masing-masing. Semuanya nanti akan dibawa ke gereja saat kita sudah bisa beribadah kembali. Begitu ya pengumumannya. Jangan lupa tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik. Sudah disiapkan semuanya persembahannya? Sudah. Nanti jangan lupa ditaruh di celengan atau di wadah tempat untuk mengumpulkan persembahannya. Nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja, persembahannya dibawa untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, sekarang untuk memberikan persembahan kita nyanyikan Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita mau berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk rezeki dan berkat yang Tuhan berikan
untuk setiap berkat dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, kuduskan agar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan juga bisa digunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di tengah situasi seperti ini, kakak mau berpesan supaya adik-adik tidak lupa untuk memakai masker, kemudian memakai hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun kalau habis keluar, lalu keluar rumah hanya kalau kegiatan yang penting saja. Apalagi Kak Esther, jangan istirahat lupa yang cukup, ya, makan yang cukup, minum vitamin, dan yang penting adalah tetap bersukacita dan berdoa. Adik-adik, kita telah selesai bernyanyi, kita tadi sudah memberikan persembahan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi lagu terakhir yang berjudul Rukun Cinta Satu Sama Lain. Dengan tepuk tangan dan wajah yang penuh sukacita. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Puji Tuhan, kalau kita udah selesai dalam ibadah hari ini, semoga adik-adik tetap sehat, tetap bersukacita, tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi dalam ibadah di gereja ya, secepatnya semoga. Kita berdoa sama Tuhan, semoga semuanya sehat-sehat, kondisinya segera kondusif kembali ya. Kak Esther, kita akhiri ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. dadah.